Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya nih? Aduh, kayaknya masih kurang semangat nih Kak. Iya nih, masih kurang semangat nih Kak Cecil. Sekali lagi, apa kabarnya? Luar biasa. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, ada yang perlu kita persiapkan. Mari kita lihat ya, apa yang perlu kita persiapkan. Nah adik-adik, itu hal yang harus kita persiapkan. Nah adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami anak-anakmu datang ke hadirat-Mu yang kudus. Pada saat ini, kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami dan mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong berkati kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bila iblis menggodaku, Sekarang, supaya kita tetap bersemangat, Kak Cecil dan Kak Andro mengajak adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan nih. Nah, lagunya apa itu Kak? Lagunya dan Tuhan Yesus Allah Allah yang luar biasa. Musik. bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya terlukanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya terlukanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa.
sudah tiba saatnya kita untuk pisah kelas nih Kak. Betul sekali. Ada kelas PAUD, ada kelas kecil, ada kelas tengah, dan ada kelas besar. Nah, sebelum itu adik-adik jangan lupa persiapkan dirinya masing-masing ya. Jangan lupa juga untuk mempersiapkan Alkitab, alat tulis, serta buku tulisnya ya. Oke, sekarang sebelum kita pisah kelas, kita mau memuji nama Tuhan lagi nih. Lagunya apa tuh Kandro? Nah, lagunya adalah Roti dan Mentega. Musik. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Dan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Kabar adik-adik pasti luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang berlimpah di hidup kami. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan ini dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkatilah dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, cerita kita minggu ini bisa kita lihat di Kitab Keluaran pasal 13 sampai 15. Keluaran pasal 13 sampai 15. Baik, kita akan langsung saja masuk ke ceritanya. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa telah mengutus anaknya Yesus untuk mati di atas kayu salib membayar dosa-dosa kita adik-adik. Sekarang, barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka akan disebut anak-anak Allah, dan Allah menjagai setiap anak-anaknya di siang dan malam.
Dia memedulikan mereka dan menuntun mereka, sama seperti dia dulu memedulikan dan menuntun Musa umatnya. Adik-adik, apa ya yang dilakukan Allah untuk melindungi Musa serta umatnya? Adik-adik penasaran gak? Ayo kita langsung lihat ceritanya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir,
Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Seperti Musa dan anak-anak Israel, kita juga dapat menyanyikan lagu kemenangan bagi Allah, adik-adik. Kita dapat bersyukur kepadanya karena Dia telah mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Suatu hari, mereka yang mengasihi Yesus akan hidup bersama-sama dengan Dia di surga, di mana tidak ada lagi kesedihan dan masalah, tidak ada rasa sakit dan kematian. Umat Allah akan bersama-sama menyanyikan lagu pujian yang baru bagi juru selamat, adik-adik. Anak domba Allah yang mati dan bangkit lagi untuk membebaskan anak-anaknya dari musuh mereka, dari dosa, maut, iblis. Sungguh ini berita sukacita untuk kita semua. Nah, itu tadi cerita kita ya adik-adik. Sampai bertemu di cerita kita minggu depan. Bye-bye. Nah adik-adik, gimana cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakaknya? Seru nggak? Pasti seru lah kak, karena cerita firman Tuhan itu menarik sekali. Betul sekali kan. Nah, tiba saatnya kita akan mengumpul persembahan. Ayo siapkan uang persembahannya ya. Sudah. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan kita berdoa. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari berdoa. Ayo kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sekarang kami mau mengumpulkan persembahan kami. Tolong Kau berkati persembahan kami agar berguna bagi pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Anak Tuhan bilang apa? Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita angkat satu pujian. Apakah Cecil? Lagunya Persembahan Tuhan Punya. Musik. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Nah adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Nah sebelum itu, adik-adik ikutin sikap kakak-kakak yang di depan ya. Ayo adik-adik undang berdiri ya. Ayo berdiri. Sudah semua? Oke, mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan alam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya, gak terasa ya Kak Cecil, ibadah sekolah minggu kita mau selesai, malahan sudah selesai. Iya nih Kak. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita angkat pujian lagi. Apa itu pujiannya Kak? Pujiannya, Aku diberkati.
dong. Iya. Nah, Kak Cecil yakin adik-adik semua sudah tahu nih sikap doa yang baik dan benar seperti apa. Iya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus. Pada saat ini, kami sudah selesai bersekolah minggu. Tolong berkati kami ya Tuhan, agar firman yang tadi kami dengar dapat berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Yo. Yo.